bulan ini Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam tema yang baru. Apa temanya? Berkat sesungguhnya. Berkat sesungguhnya. Kalau bahasa Inggrisnya the true blessing. The true blessings. Apakah lawan kata dari berkat sesungguhnya adalah berkat yang palsu? Apakah ada the true blessing? Artinya ada the fake blessing? Mari kita bahas hari ini ya Bapak Ibu. Jadi saya mengambil tema hari ini, temanya itu the true riches. Artinya kekayaan sesungguhnya, berkat sesungguhnya, kekayaan sesungguhnya. Kenapa saya pilih ini? Karena di dalam firman Tuhan ada satu bagian di mana Tuhan Yesus menyampaikan pesannya secara langsung kepada murid-muridnya. Dia pakai kata ini, the true riches, kekayaan sesungguhnya, harta sesungguhnya. Ada di dalam Lukas 16 ayat 11, boleh bantu saya ada ini ya. Nah, dikatakan begini. Lukas 16 ayat 11 bilang, jadi jika kamu tidak setia dalam mamon, kita baca sama-sama di 1, 2, 3. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dalam bahasa Inggrisnya, versi King James Version dia bilang ini, if therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Harta sesungguhnya, the true riches. Jadi di sini Tuhan Yesus memisahkan ada namanya true riches, kekayaan sesungguhnya, sama satu lagi bukan the fake riches atau the unrighteous riches, tapi the unrighteous mammon. Artinya ada uang yang tidak benar. Jadi bukan kekayaannya, tapi uangnya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya baca di terjemahan aslinya, dikatakan itu unrighteous itu artinya penipuan yang dihasilkan oleh uang. Jadi kalau kita masih belum menang terhadap penipuan terhadap mengenai uang ini, pemikiran kita masih belum sesuai dengan firman Tuhan, masih sesuai dengan apa yang uang coba tipu kita, who will commit us the true riches? Siapa yang mau kasih kita harta sesungguhnya? Kalau pemikiran kita aja masih belum benar sesuai firman Tuhan. Itu kurang lebih firman Tuhannya. Unrighteous mammon, penipuan apa sih sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Jadi sebenarnya Tuhan itu pengen kasih kita kekayaan sesungguhnya, tapi permasalahannya bagaimana kita harus mengubah mindset kita, pemikiran kita mengenai uang Bapak Ibu. Karena pemikiran mengenai uang itu memang si mammon ini membuat suatu penipuan yang luar biasa. Dunia saat ini sangat tertipu dengan pemikiran seperti ini. Semakin banyak uang yang kamu punya, maka kamu semakin kaya, maka kamu semakin berharga. Itu kan yang kita tahu ya. Semakin kita punya banyak uang, kita semakin kaya. Semakin kita banyak uang, hidup kita berarti lebih penting dibanding orang lain. Hidup kita lebih berharga. Nilai hidup kita lebih tinggi. Itu yang mammon, itu yang uang coba tipu dalam hidup kita Bapak Ibu. Tapi sebenarnya apa kata firman Tuhan sih? Apa kata Tuhan Yesus? Di dalam Lukas, boleh dibantu? Satu lagi boleh? Nah ini dia. Di dalam Lukas 12 ayat 15, Tuhan Yesus katakan begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, baca sama-sama, 1, 2, 3, hidupnya. Jadi hidup kita manusia itu nggak tergantung dari kekayaan kita, dari uang, seberapa banyak uang yang kita punya. Ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Hidup kita berarti, hidup kita berharga bukan karena uang kita, tapi karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Amin? Amin ya. Nah, tapi masalahnya dunia ini, uang ini, penipuan dari uang ini seringkali menghasut kita dan mereka berhasil. Manusia itu banyak yang terjebak di dalam penipuan ini. Makanya di dalam 1 Timotius, boleh klik sebelumnya. Ini bisa nggak diaktifin? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah sebab oleh membunuh uanglah beberapa orang telah melimpah beriman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang terjadi, realita yang terjadi Bapak Ibu. Mereka pikir dengan adanya uang hidup mereka lebih berharga. Dengan ada uang saya bisa beli segalanya. Dengan ada uang saya bisa lebih enak hidupnya. Makanya mereka bisa jadi cinta uang. Dan cinta uang inilah dikatakan timbul segala macam kejahatan. Seseorang bisa menyimpang dari imannya gara-gara uang Bapak Ibu. Maksudnya menyimpang dari iman itu apa?
eh, pada dasarnya tujuan kita berdoa harusnya adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Betul ya? Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, bagaimana kita harus mengampuni orang, kita doain orang lain. Kalau kita minta pun, berikanlah kami secukupnya hari makanan. Jadi bukan untuk tapi sebenarnya sekarang kebanyakan kita mungkin orang Kristen, mungkin ya di sini ya, di Citra, saya lagi main Citra Maroko, ya. Udah pulang tuh kemarin. Di Citra Maroko mungkin jemaatnya itu ya doanya Tuhan, tolong biarkan aku menang undian. Tuhan, biarkan aku dapat pekerjaan yang lebih baik supaya aku gajinya lebih gede. Tuhan, aku berdoa supaya ada bahkan yang tumpangin ke mobil orang lain, aku mau punya mobil seperti ini. Doanya jadi arahnya ke sana. Padahal harusnya doa kita itu membangun hubungan dengan Tuhan. Doa secukupnya, doain orang lain. Itu yang Tuhan Yesus ajarin. Tapi kita bisa menyimpang iman kita, kenapa? Karena yaitu ini cinta uang itu akar segala kejahatan, Bapak Ibu. Itu dari doa. Belum lagi kalau nanti udah cinta uang, habis 77 pesanan banyak. Bapak Ibu tanya, kok nggak datang ke gereja? Iya 77 packing banyak soalnya nih. Pesannya ribuan. Jadi dia meninggalkan ibadah untuk menyelesaikan apa yang dia cinta uang itu, Bapak Ibu. Jadi cinta uang bisa menyesatkan iman kita. Bahkan dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya sempat terjatuh. Waktu itu saya sempat cerita aja, saya sempat kena diabetes karena apa? Karena saya lembur mulu, Bapak Ibu. Itu berbagai duka. Bayangkan kalau saya lanjutkan terus, saya lembur terus, saya sakit terus, ya akhirnya bisa sakit yang parah, mungkin bisa kena ginjal dan sebagainya. Kenapa? Karena saking gila kerjanya, kerja keras banget tulang istilahnya. Padahal Tuhan mungkin nggak mau kita kayak gitu. Jangan terlalu attach, jangan terlalu menempel sama pekerjaan kita. Jangan terlalu cinta sama uang, jangan terlalu cinta sama cari uang terus. Tapi mulai perhatiin apa yang di sekitar kita. Jangan sampai kita saking sibuknya cari uang, cinta uang, kita sampai lupa hubungan kita sama pasangan kita, hubungan kita sama keluarga kita, apalagi hubungan kita sama Tuhan. Karena kita saking cintanya sama uang, saking cintanya sama pekerjaan. Amin, Bapak Ibu mengerti? Belum lagi ya, kalau udah saking cinta sama uangnya, bisa aja dia melakukan hal-hal yang gak berkenan. Korupsi, minta jatah sama supplier dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia akan hilang damai sejahtera. Yang harusnya Tuhan kasih kita damai sejahtera, jadinya dia ketakutan, kekhawatiran. Itulah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, Bapak Ibu sekalian. Karena cinta uang itu. Amin ya, ngerti ya sampai sini Bapak Ibu ya. Makanya pemikiran inilah yang harus kita ubah. Kalau kita mau dapat the true riches, kita mau dapat harta yang sesungguhnya, berkat yang sesungguhnya, pemikirannya harus kita ubah. Kita jangan sampai cinta sama uang. Karena itu tipuan dari si uang itu, tipuan dari si mamon itu, supaya menganggap dia paling berharga. Tapi saya katakan begini, bukan artinya sebentar. Saya katakan begini bukan artinya Tuhan mau kita hidup susah, Bapak Ibu. Ini harus digarisbawahi ya. Oh, artinya berarti kita nggak boleh hidup enak? Enggak. Untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita perlu fasilitas. Kita perlu sesuatu. Apa tujuan dalam hidup kita? Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi saluran berkat buat bangsa-bangsa, buat orang sekitar kita. Tapi kalau kita aja sendirinya ngutang sana sini, kita sendirinya malah suka pinjam duit sama dia, kita sendirinya makan aja susah, gimana kita jadi berkat? Makanya Tuhan juga maunya kita hidup berkecukupan. Jadi kita bukan hidup yang susah, tapi hidup yang berkecukupan, Bapak Ibu sekalian. Itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di dalam. Oke, masih belum bisa. Boleh next dulu ya? Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5. Boleh klik? Udah. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Yang tadi itu hamba uang tuh yang cinta uang. Jadi kan jangan jadi hamba uang. Tapi apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku boleh next. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Jadi dikatakan bahwa cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Bila dikatakan cukupkan diri kita, cukupkan diri kita, cukupkan diri kita. Ya cukup. Mau beli rumah cukup. Mau bayar pajak cukup. Mau beli mobil cukup gitu. Tapi maksud saya gini Bapak Ibu, ini bukan bercanda. Ketika kita benar-benar hidup, tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat, segala sesuatu pasti Tuhan cukupin. Ada cerita di mana Tuhan Yesus waktu dia mau ke Yerusalem, waktu dia mau menggenapi firman Tuhan bahwa katanya raja malam itu harus datang ke Yerusalem dengan naik keledai. Tuhan Yesus nggak bayar keledai. Tuhan Yesus nggak beli keledai. Tapi apa yang terjadi waktu dia udah nyampe dekat Yerusalem, dia bilang sama muridnya, coba kamu ke desa itu, ambil itu keledai. Kalau yang tanya bilang guru mau pinjem. Udah diambil keledainya dan ada keledainya. Jadi waktu dibutuhin ada Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mau bayar pajak, tahu kisahnya? Tuhan Yesus diminta bayar pajak Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus bilang sama Petrus mancing. Di mulut ikan itu ada 4 koin perak, bayar 2 buat kamu, 2 buat aku bayar pajak. Jadi Tuhan Yesus nggak ada duit, tapi ketika dia perlu untuk mengenapi firman Tuhan, mengenapi tujuan Tuhan, Tuhan cukupin segala sesuatunya. Dan itu harusnya yang menjadi hidup kita juga Bapak Ibu, cukup. Dan Tuhan Yesus itu kayak gitu. Ketika kita perlu, waktu kita mengenapi tujuan Tuhan, segala sesuatu cukup, Tuhan cukupin. Amin. Amin ya. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Kita harus punya konsep bahwa kita itu adalah, boleh di next sekali lagi. We are owner of nothing. We are owners of nothing, but stewards of everything. Artinya kita ini bukan pemilik apapun di dunia, tapi kita itu mengelola segalanya. Kalau kata Alice Burger, semua burger milik Allah. Milik Allah. Gitu. Sekarang udah merambah ke bisnis apa lagi? Ayam atau apa gitu. Semua ayam milik Allah kayak gitu. Tapi saya mengatakan, semua yang ada di hidup kita, semua uang kita, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita harus punya konsep itu. Jadi apa yang kita punya nih, di tabungan kita, di rumah kita, di berangkas kita, di belakang tembok kita, ya 74 kg emas itu adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Amin. Kita harus punya konsep itu. Jadi kita nggak mau mempertahankan apa yang Tuhan titipin dalam hidup kita, tapi kita kelola semuanya. Kita kelola dengan baik. Amin ya. Jadi kita punya konsep ini. Uang bukan uang kita, ini uang Tuhan. Kalau Tuhan mau saya kasih ke orang lain, ya sok. Kalau ikan maunya Tuhan. Istilahnya kalau kita yang tadi saya katakan, Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain, betul ya? Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Kalau saya kasih ilustrasinya kurang lebih, Tuhan itu kayak kerannya. Kita itu kayak selang. Air itu berkatnya. Dan wadah-wadah yang mau kita isi adalah orang-orang lain di sekitar kita. Jadi ketika Tuhan buka saluran berkat, ketika Tuhan buka kerannya, kita jadi saluran berkatnya buat orang-orang. Air itu kita alirin dari diri kita ke orang-orang sekitar kita. Semakin besar selang kita, semakin besar kapasitas kita, semakin banyak orang yang kita berkati. Tapi semakin kecil kapasitas kita, maka semakin dikit orang yang bisa kita berkati. Permasalahannya, banyak orang yang berpikir bahwa dia itu bukan selang, dia ini wadah. Aku siap terima berkat Tuhan, aku siap terima berkat Tuhan. Tapi padahal bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita ini jadi saluran berkatnya. Toh Bapak Ibu, toh uang air itu juga menjadi berkat kita kok. Toh berkat itu kan mengalir juga dari kita untuk kita berkat orang lain. Betul kan ya? Yang namanya selang, ya pasti airnya lewat selangnya. Jadi semakin besar kapasitas kita, semakin banyak air yang lewat kita, dan semakin banyak orang diberkati dalam hidup kita. Harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Nah, jadi yang harus kita kejar sebenarnya bukan uang. Yang harus kita kejar itu bukan airnya, tapi yang harus kita kejar adalah bagaimana kita nempel sama kerannya. Bagaimana kita punya hubungan yang intim
dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita nempel sama Tuhan, ya udah air itu tinggal ngalir aja. Sama fokus kita bukan ke air, tapi gimana kita memperbesar kapasitas kita. Amin ya. Boleh klik sekali lagi. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri, Bapak Ibu. Uang bisa datang sendiri. Yang harus kita kejar keintiman kita dengan Tuhan. Sekali lagi boleh klik Matius 6 ayat 33. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi pada dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan jelas bilang semuanya itu akan ditambahi. Itu nggak usah khawatir. Itu nggak usah dikejar. Tapi harus kita kejar apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tugas kita. Bukan carilah uang yang banyak, bukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sisanya itu yang airnya itu, berkat-berkatnya itu yang bakal datang sendiri. Amin ya. Jadi boleh diklik next. Yang pertama yang harus kita kejar itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Setiap pagi, bangun pagi, mulailah hari kita dengan berdoa, mulailah hari kita dengan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya bisa kita dapatkan sama Tuhan. Baca firman Tuhan, mulai renungkan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mulai berdoa, awali hari dengan Tuhan, artinya aku mau ketemu si A, aku mau coba menawarkan si B barang-barang, ini barangnya si C itu aku mau ketemu, dia lagi mau curhat. Kita serahkan hari kita itu di dalam tangan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, saya percaya deh tuntunan Tuhan akan semakin nyata. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah disitulah maka Tuhan bisa memberkati kita. Amin. Semuanya akan ditambahkan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mulai mencari Tuhan terlebih dahulu dibanding yang lain. Ya. Selanjutnya dikatakan begini, next. Yang harus kita cari kedua, Bapak Ibu, bukan uang ya, bukan berkatnya, tapi harus kita cari ini. Di Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Next, yang harus kita kejar adalah ketekunannya, Bapak Ibu. Mulai dari hal-hal kecil yang ada di depan kita. Jangan mikirin, wah nanti kalau aku udah punya bisnis 1 miliar, nanti aku buka pabrik ini. Nggak usah pikir jauh-jauh. Pikirin dari depan kita dulu, Bapak Ibu. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan hidup kita, kerjakan pelan-pelan dengan tekun. Karena saya percaya ketika kita setia dalam perkara kecil, yang besar itu akan datang sendiri. Gak usah kita kejar. Kita nggak usah kejar ke arah, wah ini harus pikirin bisnisnya. Nanti kalau udah 20 miliar nih harus gimana nih caranya nih. Jangan pikir seperti itu. Mulailah dari yang ada di depan kita dulu. Persiapkan diri kita supaya Tuhan bisa perbesar kapasitas kita. Amin ya Bapak Ibu. Karena Tuhan suka sama proses. Kita tahu bagaimana Tuhan memproses Yusuf dari dibuang jadi budak, terus dia jadi tahanan, terus akhirnya dia naik jadi orang berdua di Mesir. Kita tahu kisah mengenai Daud, bagaimana dari seorang gembala jadi prajurit, akhirnya dia jadi raja. Tuhan suka yang namanya proses, Bapak Ibu sekalian. Tuhan gak mau yang instan sebenarnya kita. Kalau yang instan diberikan kepada kita, bisa jadi hidup kita bisa hancur. Boleh klik next. Ada satu kisah. Nama pria ini adalah Jack Whitman. Dia ini adalah seorang pria yang di tahun 2002 kekayaannya dia aja itu udah 17 juta USD atau sekitar 330 miliar uang di rekeningnya dia. Banyak gak? Banyak banget, 330 miliar Bapak Ibu. Banyak banget itu, percaya deh. Itu kalau dikerupuk Suarga Sukra dia bisa 3 tingkat loh. Banyak banget ya pokoknya. Itu 330 miliar. Dan selama waktu dia mengumpulkan uang itu, dia mengumpulnya dengan kerja keras. Dia seorang pengusaha, kerja keras. Dia juga bagi-bagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Dia juga memberkati gereja, ke panti asuhan. Dia juga sering charity seperti itu Bapak Ibu. Dia punya keluarga yang cukup baik saat itu. Dia punya istri yang mengasihi dia, punya anak, terus juga dia punya cucu. Sebenarnya sih nggak ada fotonya. Dia punya cucu juga di situ. Tapi pada akhir 2002, bukan sesuatu yang buruk sebenarnya.
Dia menang lotre pada hari Natal, pada malam Natal. Tahu menangnya berapa? 2 T. 2 T. Kalau dibilang kerupuk kulit, waduh, 2 T Bapak Ibu. Tapi itu yang cuma 2 hari EPG sih ya. Bercanda. 2 T, jadi berasa kecil ya kalau jadi EPG. Tapi 2 T itu Bapak Ibu banyak sekali. Jadi kayak hasil tabungan dia selama dia bekerja 330 itu kayak gak ada rasanya. 2 T. Tapi apa yang terjadi ketika dia dapat 2 T itu? Dia jadi malas bekerja Bapak Ibu. Kerjanya jadi ngapain? Minum-minum. Hidupnya jadi berantakan di pekerjaan. Selanjutnya apa? Dia sebenarnya udah bikin ahli warisnya itu adalah cucunya. Yang saya katakan anaknya si anaknya dia. Cucunya jadi ahli warisnya. Apa yang terjadi di tahun 2007 kurang lebih? Cucunya itu meninggal. Karena apa? Karena overdosis. Terus apa yang terjadi? 2 tahun kemudian anaknya meninggal. Dan di dalam kedukaan itu istrinya menceraikan dia. Dan dia selama udah menerima berkat itu, menerima lotre itu, saya nggak bisa katakan berkat juga ya. Ketika dia menang lotre itu, yang terjadi apa? Dia udah mulai meninggalkan gereja, dia udah nggak charity lagi, dia udah berkati orang lagi. Jadi hidup untuk dirinya sendiri. Ketika dapat rezeki nomplok, langsung hidupnya berubah. Saya baca dulu kata-kata terakhir yang paling terkenal dari hidupnya dia adalah begini. Saya menyesal, pakai bahasa Inggris ya, ini saya terjemah Indonesia. Masih dia ngomong Indonesia. Saya menyesal memenangkan lotre itu. Saya berharap saya merobek tiketnya aja. Itu kata-kata dia di tahun 2020 sebelum dia meninggal. Saya nyesal, jadi maksudnya dia meninggal dengan kesendirian jadinya. Yang tadinya dia happy, punya harta udah cukup banyak, Tuhan berkati, tapi ketika dapat rezeki nomplok, tiba-tiba langsung semuanya hancur. Anaknya meninggal, cucunya meninggal, istrinya meninggalkan dia. Makanya dia bilang gitu, kalau tahu gini mending itu lotre saya robek, nggak usah saya menangin. Karena yang lebih penting kan itu bukan uang buat dia. Yang lebih penting adalah hubungan dia, keluarga dia, kebahagiaan dia. Itu mengapa Bapak Ibu Tuhan nggak mau? Bisa nggak Tuhan tiba-tiba kasih rekening masing-masing di kita, jemaat cinta 300 M di rekening besok masuk semua? Bisa. Tapi saya yakin minggu depan yang datang gereja kayaknya kurang, jadi lebih sedikit. Ya, baru gereja sendiri soalnya. Bercanda. Tapi maksudnya itu, ketika kita diberkati Tuhan langsung kali brand gitu, kita mungkin bisa kaget dan akhirnya kita bisa menjalankan Tuhan, jangan-jangan. Makanya Tuhan suka yang namanya proses. Itulah kenapa Tuhan mau kita pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Boleh diklik next. Bahkan dalam Ulangan 7 ayat 22 bilang ini, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari Ayahmu sedikit demi sedikit. Ini ketika bangsa Israel mau masuk dalam tanah Kanaan. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan terlalu banyak lebih kau. Jadi sebenarnya engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Tuhan bisa kalau mau suruh bangsa Israel ngabisin semua musuh di tanah Kanaan. Bisa langsung. Bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Akan menghalau bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Ulangi sama-sama 1, 2, 3. Sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita udah ngalahin satu, ya kalau kita ngalahinnya langsung sekaligus, takutnya binatang hutan itu lebih banyak dan akhirnya menerkam kita, malah backfire, malah jadi buat kita kacau lagi Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel waktu itu ngancurin semua bangsa sekaligus, tiba-tiba beruangnya lebih banyak daripada bangsa Israel, habis bangsa Israel. Dan itu yang terjadi sama si Jack tadi, Jack Witherman itu. Ketika dikasih duit sekaligus keplok, langsung hidupnya hancur. Nah makanya Tuhan maunya memberkati kita sedikit demi sedikit. Makanya perlu yang kita kejar itu adalah ketekunan Bapak Ibu. Kerjakan apa yang dibilang kita sedikit demi sedikit. Dan percayalah Tuhan yang akan memberkati makin lama makin besar. Amin. Percayalah Bapak Ibu, yang penting kita kerjakan dengan setia perkara-perkara kecil itu. Saya boleh katakan bahwa kalau saya bisa ada saat ini bekerja di perusahaan yang cukup baik, saya juga percaya itu semua karena saya mulai setia dari perkara kecil. Saya juga waktu itu sebagai sales
yang naik motor keliling-keliling bawa, Bapak Ibu tahu ini nggak? Alat sablon. Alat sablon ya, tahu ya, ada pipa-pipanya apa sih itu ya, kayak pipa gitu, pipa buat sablon, ya silinder dan lain sebagainya. Tapi bukan silinder ya, nggak bulat bentuknya. Frame kotak-kotak. Itu saya naik motor, saya ikat di belakang buat datang keliling. Saya jualan kayak gitu zaman dulu, Bapak Ibu. Saya bekerja di satu perusahaan lagi, saya juga naik motor kemana-mana, ke Cibubur naik motor. Saya pernah sekali ya Bapak Ibu, mungkin jadi curhat. Saya pernah sekali. Kantor saya, jadi rumah saya kan di Tangerang, kantor saya di Jakarta Utara. Naik motor terus sama. Terus habis itu saya ke Cibubur naik motor juga Bapak Ibu. Pas naik motor, pulangnya itu jam 5. Tahu dong ya, jam 5 pulang dari Cibubur ke Tangerang, itu rasanya gimana macetnya. Permasalahan nggak berhenti di situ. Knalpot saya copot dan hujan. Wah, itu benar-benar saat itu, aduh kenapa sampai begini aja. Tapi saya belajar untuk setia melakukan itu. Yang akhirnya makanya Tuhan mungkin percayakan saya bisa sampai di tempat ini. Tuhan percayakan itu ya karena saya belajar setia, Bapak Ibu sekalian. Itu ya, jadi kita harus belajar untuk setia. Kita harus tekun apa yang dari depan kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, jadi yang kita kejar bukan berkatnya. Wow, aku akan jadi CEO yang utama. Saya akan jadi seorang CEO nantinya. Wah, gaya hidupnya udah CEO duluan tapi duitnya belum. Jangan sampai begitu. Tapi kita harus mulai apa yang depan kita, mulai setia, Bapak Ibu. Amin ya. Amin. Selanjutnya yang terakhir, ini yang saya sering sampaikan Bapak Ibu. Lagi Mazmur 133, nyanyian Daud. Sungguh alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Di sanalah Tuhan memberikan berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya. Yang harus kita kejar bukan berkatnya, yang harus kita kejar adalah kerukunan. Belajar hidup rukun, baik di gereja maupun di rumah. Yang harus kita kejar kerukunannya, Bapak Ibu. Amin ya. Kerukunan itu istilahnya kayak alamat. Kalau ada kerukunan, maka ada alamat untuk kita dikirimin berkat sama Tuhan. Sebab di situ Tuhan akan menurunkan berkatnya. Kalau Bapak Ibu pesan barang di Shopee, nggak masukin alamat gitu atau alamatnya salah, apa yang terjadi? Iya, nggak nyampe ke rumah kita. Tapi kalau kita tepat alamatnya, maka barangnya bisa nyampe. Tuhan sangat ingin, percayalah, Tuhan sangat ingin memberkati kita. Amin. Tuhan sangat ingin memberkati kita. Permasalahannya, berkat itu nggak tahu mau ditaruh mana nih kalau nggak ada alamatnya. Oleh karena itu kita harus membentuk, kita harus kasih tahu Tuhan alamatnya di sini. Dengan cara apa? Hidup rukun. Boleh klik nextnya. Ya, apa yang kita harus kejar itu kerukunan, Bapak Ibu. Mulailah mementingkan kepentingan orang lain, pasangan kita, orang-orang sekitar kita. Jangan berantem gara-gara maunya menang sendiri, tapi mulai udah pikirnya kerukunan deh, biar bisa rukun gimana deh, supaya apa? Supaya berkat Tuhan bisa dicurahkan dalam hidup kita. Amin ya. 3 poin apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita nggak boleh, apa yang bisa kita kejar. Yang kita kejar bukan uang, tapi harus kita kejar pertama keintiman dengan Tuhan. Kedua, ketekunan kita dalam bekerja, dan yang ketiga adalah kerukunan. Amin. Keintiman, kerukunan. Dan saya percaya berkat-berkatnya itu bakal datang sendiri di dalam hidup kita. Amin. Amin. Untuk berfirman, saya udah untuk ya, boleh ke depan. Tim resolusi. Sekarang kita semua untuk balik diri bersama-sama yuk. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kami mau Tuhan selalu terhubung denganmu. Kami mau Tuhan bahwa setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, yang kami renungkan, itu yang akan menguatkan hidup kami. Kami nggak mau termakan oleh tipuan-tipuan si iblis, tipuan-tipuan uang. Karena kami tahu nilai kami, keberhargaan kami bukan karena uang, tapi keberhargaan kami adalah karena Kau yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini, karena aku tertuduh.
Terima kasih Tuhan, biar pujian ini nggak cuma jadi pujian yang lip service doang di lidah kami Tuhan. Dan pujian ini boleh berasal dari hati kami. Kami mau selalu terhubung denganmu Tuhan. Dan kami mau menjadikan firman-Mu adalah dasar dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini pemikiran kami salah mengenai mamon. Tapi kami mau Tuhan hari ini kami mengubah paradigma kami, biar metananya itu boleh terjadi. Tuhan mengubahkan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh tahu bahwa kekayaan sesungguhnya hanya di dalam Engkau Tuhan. Yang kami kejar bukan uang, yang kami kejar bukan berkat-Mu, tapi yang kami mau kejar adalah keintiman kami dengan-Mu Tuhan. Kami mau membangun kehidupan kami yang intim bersama dengan Engkau setiap pagi. Kami mau Tuhan untuk belajar, untuk melakukan ketekunan apa yang ada di depan kami, apa yang harus kami kerjakan. Kami mau kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena kami percaya berkat daripada Tuhan akan datang sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Dan kami percaya Tuhan berbesar terus kapasitas kami untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengejar kerukunan Tuhan. Kau tahu bagaimana keadaan kami di rumah kami. Kau tahu bagaimana keadaan kami di gereja Tuhan, di pekerjaan, di lingkungan kami ya Bapa. Tapi kami mau Tuhan, mulai hari ini Tuhan, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami untuk kami mulai terus mengejar kerukunan. Kami mau hidup jadi berkat buat orang lain, gak hidup untuk diri kami sendiri lagi Tuhan. Kami percaya diri kami mengejar apa yang menjadi bagian kami. Berkat-berkat itu akan mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sesuai berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang harus mengingatkan, menguatkan setiap kami akan kebenaran firman Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita diberkati, katakan amin. Haleluya. Terima kasih semuanya. Ya, kami dari GDI Citra Suprapura mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak PDB Rudibian Susando. Ya, ada yang baru hadir pertama kali di sini dari kita sebagai jemaat yang setia. Oke, sebelum kita memberikan persembahan ada dua ayat yang mau saya baca ya. Di Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Seringkali kita membandingkan berkat Tuhan ya, karena pekerjaan kita yang baik, gaji kita yang baik, hidup kita yang baik. Tapi kita nggak bergembira bukan karena Tuhan kalau kayak gitu. Kita mesti ingat sumber berkat itu tadi yang dari ini ya sama kepala yang sumber berkat itu Tuhan. Maka kita harus bergembira karena Tuhan. Dan oleh karena itu saya ingin mengundang kita semua untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Dengan sukacita karena Tuhan, dan kita yakin kalau kita sudah bergembira karena Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir terus dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau yang mengumpulkan kami di sini Bapak. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak, dan sebentar Bapak kami ingin memberikan sedikit Bapak dari berkat-Mu Bapak. Biar kiranya Bapak persembahan kami ini Bapak bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu Bapak. Biar kiranya gereja ini bisa memberkati setiap yang ada di sini Bapak. Pelayan-pelayan jemaat-Mu Bapak, bahkan Bapak masyarakat di sekitar kami Bapak. Kiranya Bapak gereja ini Bapak menjadi garam dan terang Bapak di tengah gelap dunia ini. Dan yang bersiap memberi, mari kita katakan amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan lewat amplop yang sudah diberikan oleh Asia atau lewat QRIS yang ada di sini. Ya, mesti agak fokus dikit soalnya sila dari fokusnya. Gitu. Atau lewat transfer yang ada di manual di layar. Yes, lagi tugas mengajarkan. Kita mau pengumuman ke depan. Oke, ya minggu depan di tanggal 19 Juli 2026 di jam
berusia 6 bulan sampai dengan 12 tahun kami mengundang untuk mengikuti ibadah Hero Kids di jam 11 siang di tempat kita. Oke, ya untuk yang Bapak Ibu juga yang memiliki anak atau cucu berusia 13 tahun sampai dengan 18 tahun kami juga mengundang untuk ikut di Teens Community di jam yang sama di jam 11 siang. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani lebih lagi untuk konseling dan yang lainnya bisa menghubungi sekretariat kita di nomor 0851 11 22 1228. Kemudian kita juga ada Instagram di Citra_Dia_SS. Biasanya ada ayat harian dan juga untuk jadwal ibadah. Kemudian di YouTube kita juga ada di Citra Family Sultana Sutra. Itu ada putaran ulang ya, rekaman ulang untuk ibadah kita. Siapa tahu ada yang ingin mengingat-ingat kembali yang menjadi rema bisa nonton di YouTube kita. Bisa di like, subscribe, dan di komen. Oke ya, sekian pengumuman. See you next Sunday. Mari kita berdoa berdua. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau telah berkati kami semua Bapak. Kami diberikan kesempatan Bapak untuk berkumpul di sini Bapak, untuk memuji memuliakan nama-Mu saja Bapak. Kau telah memberikan firman Bapak lewat PDP Rudidion Susanto Bapak. Kau berkati dia Bapak, berkati istrinya juga Bapak. Kemanapun kakinya melangkah Bapak, dia akan memberikan berkat Bapak. Semua pelayanan yang diberkati Bapak, pekerjaan tangannya Bapak, Kau yang berkati Bapak. Kau yang berkati juga Bapak PDM Yakub Bapak sebagai gembala di gereja ini Bapak, beserta istrinya Bapak, Ibu Rahel Bapak. Kau yang berkati Bapak, Kau yang perbesar kapasitasnya Bapak. Setiap kakinya melangkah, apapun yang dipekerjakan tangannya Bapak, Kau yang berkati Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi gereja-Mu ini Bapak. Kau lihat Bapak kursi-kursi yang kosong ini Bapak. Kami rindu Bapak. Kami rindu Kau yang mengisi Bapak dengan setiap jiwa Bapak yang haus akan Engkau Bapak. Biar kiranya Bapak kami bisa memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama Bapak. Biar kiranya Bapak gereja ini bisa menjadi berkat Bapak bagi jemaat-Mu Bapak, bagi pelayan-Mu Bapak, bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar sini Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi bangsa dan negara kami Bapak. Kami berdoa Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto Bapak, yang akan membawa damai sejahtera bagi bangsa ini Bapak. Dan semoga Bapak kami ingin pulang Bapak. Kau yang kembalikan kami Bapak kepada keluarga kami Bapak, kepada aktivitas kami Bapak. Kau yang berkati kami semua Bapak, tetap tebus kami dengan darah-Mu Bapak. Dan sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Hamba-Mu. Bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami senantiasa mencari berkat sesungguhnya dari Tuhan melalui keintiman, melalui ketekunan dan kerukunan. Kami percaya pada saat kami menjalankan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menambah-nambahkan berkat, anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya. Karena kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri bersama dengan iman, kita mau katakan di hadapan Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari kami boleh merasakan, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahteranya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati keluargamu, memberkati studimu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan sukacita. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih.